Mertua konglomeratku menyodorkan cek dan berkata, 2 miliar cukup untuk kamu ceraikan anakku, dia butuh istri yang selevel. Aku robek ceknya di depan wajahnya dan berbisik, simpan saja uangnya. Aku akan ceraikan dia tanpa sepersen pun darimu. Dan sekarang, kubuat mereka menyesal. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Sinta Larasanti, seorang wanita yang sering dianggap sebagai pemenang undian nasib oleh orang-orang di sekitarku. Jika kalian melihatku berjalan di pusat perbelanjaan kelas atas, kalian akan melihat seorang perempuan dengan riasan wajah sempurna, mengenakan gaun sutra yang jatuh pas di lekuk tubuh, dan sepasang sepatu hak tinggi yang bunyinya beradu tegas dengan lantai marmer. Namun, di balik pantulan cermin rias yang megah ini, aku hanyalah seorang pelakon yang sedang memainkan peran paling melelahkan dalam hidupku. Aku tumbuh dalam kesederhanaan di sebuah kota kecil, diajarkan untuk selalu menjaga martabat meski perut sedang lapar. Kecantikan yang Tuhan berikan kepadaku ternyata menjadi pedang bermata dua. Ia membukakan pintu menuju lingkaran elit, tetapi juga mengunci keberadaanku dalam sebuah kotak kaca yang siap pecah kapan saja. Aku adalah istri dari Aris Wijayanti, putra mahkota dari keluarga pengusaha yang namanya disegani di seluruh penjuru negeri. Namun di balik pintu kamar yang tertutup rapat, aku hanyalah saksi bisu dari keruntuhan mental seorang pria yang aku cintai. Pagi itu, suasana di kediaman kami terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di balkon lantai 2, menatap taman luas yang mulai ditumbuhi rumput liar karena aku harus memotong biaya perawatan kebun secara diam-diam. Keadaan finansial kami sedang berada di titik nadir yang paling mengerikan. Aris, yang dahulu adalah pria penuh ambisi dan kecerdasan, kini lebih sering menghabiskan waktunya dengan menatap dinding kosong. Penyakit yang tidak pernah disebutkan namanya oleh keluarga besar mulai menggerogoti jiwanya, membuatnya sering berhalusinasi dan kehilangan kemampuan untuk mengelola perusahaan. Setiap kali aku mencoba bertanya pada ibu mertuaku, Ratna Wijayanti, ia hanya akan menepisnya dengan ketegasan yang mematikan. Aku terjepit di antara kewajiban merawat suami yang sakit dan tuntutan untuk tetap tampil sebagai menantu bangsawan yang sempurna di mata publik. Tidak ada yang tahu bahwa untuk membeli bahan makanan minggu ini, aku harus merelakan kalung emas pemberian ibuku dijual ke toko perhiasan di pinggiran kota, agar tidak ada kolega yang melihat. Saat aku sedang merapikan dasi Aris yang nampak layu, suara deru mesin mobil mewah terdengar berhenti tepat di depan gerbang utama. Jantungku berdesir kencang. Sebuah firasat buruk tiba-tiba menghantam dadaku tanpa peringatan. Aku melihat dari balik tirai, Ibu Ratna turun dari mobil hitamnya dengan langkah kaki yang memancarkan kekuasaan absolut. Ia tidak pernah datang tanpa alasan, dan kehadirannya selalu berarti badai bagi ketenanganku yang rapuh. Aku bergegas turun ke ruang tamu, mencoba mengatur napas agar tidak terlihat terengah-engah. Ibu Ratna sudah berdiri di sana, menatap foto pernikahanku dengan Aris dengan tatapan yang sangat merendahkan. Tidak ada pelukan atau sapaan hangat yang keluar dari bibirnya yang dipulas lipstik merah darah. Ia langsung duduk di kursi utama, meletakkan tas jinjingnya yang seharga 1 unit rumah sederhana di atas meja kaca dengan suara dentuman yang sengaja dipertegas. Sinta, duduklah. Ada hal mendesak yang harus kita selesaikan hari ini, ucapnya dengan nada suara yang begitu datar namun mengandung tekanan yang luar biasa besar. Aku duduk di hadapannya dengan punggung tegak, berusaha mempertahankan sisa-sisa keberanianku. Ibu Ratna tidak pernah membuang waktu untuk basa-basi yang tidak perlu. Ia mengeluarkan sebuah map biru tua dan sebuah buku cek dari dalam tasnya. Matanya yang tajam menatapku seolah-olah aku adalah noda yang harus segera dibersihkan dari lantai rumahnya yang mengkilap. Ia mulai berbicara tentang kegagalan Aris dalam memimpin perusahaan dan bagaimana kehadiranku di sisi Aris dianggap tidak memberikan kontribusi apapun selain menambah beban citra keluarga. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti sembilu yang menyayat perasaanku, namun aku tetap diam, mendengarkan hingga ia sampai pada inti pembicaraan yang sesungguhnya. Tanpa ragu sedikit pun, Ibu Ratna menuliskan sederet angka di atas lembaran cek tersebut. Ia menggeser kertas kecil itu ke arahku dengan ujung telunjuknya. Mataku terpaku pada deretan angka yang tertulis di sana, 3 miliar rupiah.
Sebuah angka yang dalam kondisiku saat ini nampak seperti oase di tengah padang pasir yang sangat gersang. Ini adalah tiket kebebasanmu, Sinta. Aku ingin kamu menceraikan Aris secepatnya. Tinggalkan rumah ini, pergilah sejauh mungkin, dan mulailah hidup baru dengan uang ini. Kamu masih muda dan cantik. Jangan sia-siakan hidupmu dengan mengurus pria yang sudah tidak memiliki masa depan seperti anakku. Lanjutnya tanpa ada sedikit pun keraguan dalam suaranya. Aku merasa dunia seolah berhenti berputar sejenak. Tawaran itu datang di saat aku benar-benar terhimpit oleh utang dan kebutuhan pengobatan Aris yang semakin membengkak setiap harinya. Namun, di balik keterkejutanku, ada sebuah kecurigaan yang mulai tumbuh di sudut pikiranku. Mengapa seorang wanita sekikir Ibu Ratna rela melepaskan uang sebesar 3 miliar rupiah hanya untuk menyingkirkanku? Jika ia memang membenciku, ia bisa saja mengusirku tanpa sepeser pun uang, mengingat posisi tawar finansialku yang sangat lemah saat ini. Ada kegelisahan yang tersembunyi di balik sorot matanya yang angkuh, seolah ia sedang berlomba dengan waktu yang terus berjalan. Ia menekankan bahwa aku harus menandatangani surat cerai tersebut sebelum bulan ini berakhir. Sebuah tenggat waktu yang terasa sangat mencurigakan. Aku menatap cek itu, lalu beralih menatap wajah mertuaku yang tampak tegang menanti jawabanku. Emosi dalam diriku bergejolak antara rasa sakit hati karena dihargai dengan uang dan rasa ingin tahu tentang rahasia besar apa yang sebenarnya sedang ia sembunyikan dariku di balik kemurahan hati yang palsu ini. Ibu Ratna berdiri, menandakan bahwa pembicaraan ini telah selesai baginya. Ia meninggalkanku yang masih terpaku di kursi dengan map biru dan cek bernilai fantastis itu. Aku mendengar langkah kakinya menjauh, diikuti oleh suara pintu mobil yang tertutup rapat dan deru mesin yang perlahan menghilang. Sunyi kembali menyelimuti ruangan besar ini, namun pikiranku kini menjadi medan perang yang sangat riuh. Aku memikirkan Aris yang sedang duduk sendirian di kamar atas, tidak tahu bahwa ibunya baru saja mencoba membeli istrinya sendiri. Aku menyadari bahwa ini bukan sekadar tentang uang atau perceraian biasa. Ini adalah awal dari sebuah permainan besar yang jauh lebih berbahaya. Aku harus memutuskan apakah aku akan mengambil uang itu dan lari dari penderitaan ini, atau bertahan untuk mengungkap kebenaran yang nampaknya bernilai jauh lebih besar daripada 3 miliar rupiah yang diletakkan di hadapanku sekarang. Tanganku gemetar saat menyentuh lembaran cek itu, menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah detik ini berlalu. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membasuh kaca jendela kamar dengan irama yang monoton dan menyedihkan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap Aris yang sudah terlelap setelah aku membantunya meminum obat penenang. Wajahnya saat tidur tampak begitu damai, seolah beban berat yang menghimpit jiwanya menguap sementara waktu. Namun, di tanganku, selembar cek bernilai 3 miliar rupiah terasa panas, seakan membakar kulit telapak tanganku. Pikiranku melayang pada kata-kata Ibu Ratna yang begitu tajam dan penuh penekanan. Mengapa dia begitu ingin aku pergi? Jika benar Aris sudah tidak memiliki masa depan, bukankah seharusnya dia membiarkanku tetap di sini untuk menjadi perawat gratis bagi anaknya? Ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam skenario yang dia susun dengan begitu rapi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku yang terasa kian menyesakkan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak langsung menyerah pada keadaan yang menghimpit ini. Aku mulai membuka-buka laci kerja Aris yang sudah berdebu, mencari petunjuk apapun yang mungkin tertinggal dari masa kejayaan ayah mertuaku. Aku teringat bahwa mendiang ayah Wijayanti adalah sosok yang sangat teliti dan penuh teka-teki. Beliau selalu menekankan pentingnya menjaga tradisi dan nilai keluarga di atas segalanya. Sambil membolak-balik tumpukan berkas lama, aku menemukan sebuah amplop coklat tua yang terselip di balik barisan buku hukum yang tebal. Jantungku berdegup kencang saat melihat segel merah yang masih utuh di atasnya. Belum sempat aku membukanya, suara ketukan pintu yang keras mengejutkanku. Aku segera menyembunyikan amplop itu di balik gaun rumahku sebelum Bei Ijah, asisten rumah tangga kami, masuk dengan wajah pucat pasi. "Nyonya, ada tamu lagi di bawah." Ibu Ratna datang bersama seorang pengacara, bisik Bei Ijah dengan suara yang gemetar ketakutan. Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan seluruh sisa kekuatan yang aku miliki untuk menghadapi konfrontasi berikutnya. Aku melangkah turun dengan kepala tegak, meski lututku terasa lemas seperti jeli. Di ruang tamu, Ibu Ratna sudah duduk dengan angkuh, didampingi oleh seorang pria parubaya berkacamata yang membawa tas koper kulit hitam. Suasana ruangan itu terasa sangat formal dan mengancam,
seolah-olah aku sedang berada di ruang sidang untuk diadili atas kesalahan yang tidak pernah aku perbuat. Ibu Ratna menatapku dengan sorot mata yang lebih dingin dari kemarin, seolah dia sudah tidak sabar untuk menyingkirkanku dari silsilah keluarga Wijayanti yang terhormat ini. Sinta, aku membawa Pak Gunawan untuk membantu mempercepat proses administrasinya. Aku ingin surat perceraian ini ditandatangani hari ini juga. Kamu sudah memegang ceknya, bukan? Itu sudah lebih dari cukup untuk membayarmu atas waktu yang kamu sia-siakan bersama Aris. Ujar Ibu Ratna tanpa basa-basi sedikit pun. Pak Gunawan mengeluarkan beberapa lembar kertas dari kopernya dan menyodorkannya ke arahku bersama sebuah pena berlapis emas. Aku menatap kertas-kertas itu dengan pandangan kabur. Di sana tertulis jelas bahwa aku melepaskan segala hak asuh, hak waris, dan hak-hak hukum lainnya terhadap Aris Wijayanti setelah perceraian ini sah. Ada dorongan kuat untuk mengambil pena itu dan mengakhiri semua kemiskinan tersembunyi ini. Namun bayangan Aris yang merintih kesakitan di malam hari membuat tanganku tertahan di udara. Kenapa harus hari ini, Bu? Mengapa tidak menunggu sampai kondisi Aris sedikit lebih stabil? Tanyaku dengan nada yang aku usahakan tetap tenang namun tegas. Ibu Ratna tampak kehilangan kesabarannya. Dia menggebrak meja dengan tangan yang dihiasi cincin berlian besar. Jangan berlagak bodoh, Sinta. Kamu tahu benar bahwa kondisi Aris tidak akan pernah membaik. Semakin lama kamu di sini, semakin besar kerugian yang harus aku tanggung untuk menutupi hutang-hutang kalian. Tanda tangani sekarang atau aku akan memastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa 1 rupiah pun, termasuk cek yang sudah aku berikan kemarin. Ancaman itu meledak di udara, membuat suasana semakin mencekam. Pak Gunawan hanya diam membisu. Namun tatapannya yang penuh selidik membuatku merasa bahwa dia tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku terdiam sejenak, pura-pura berpikir sambil meraba permukaan amplop coklat yang masih kusembunyikan di balik pakaianku. Aku butuh waktu 24 jam untuk membaca semua dokumen ini dengan teliti. Bu, bagaimanapun juga, ini adalah keputusan besar dalam hidupku. Jawabku akhirnya. Ibu Ratna mendengus kasar. Namun dia tidak bisa memaksaku lebih jauh di depan pengacaranya tanpa menimbulkan kecurigaan hukum. Baik, 24 jam. Besok pagi aku akan kembali ke sini, dan jika kamu belum menandatanganinya, aku akan menyita rumah ini dan membuang suamimu ke panti rehabilitasi mental yang paling murah di kota ini. Kata-katanya sungguh kejam, merobek hatiku sebagai seorang istri yang masih memiliki rasa kasih sayang. Setelah mereka pergi, aku terduduk lemas di lantai marmer yang dingin. Air mata yang sejak tadi aku tahan akhirnya tumpah juga. Malam itu, di bawah temaram lampu meja, aku akhirnya memberanikan diri untuk membuka amplop coklat tua yang kutemukan tadi siang. Isinya adalah salinan surat wasiat rahasia yang ditulis tangan oleh mendiang ayah Wijayanti hanya beberapa minggu sebelum beliau wafat. Mataku menyapu baris demi baris kalimat hukum yang rumit, hingga aku sampai pada sebuah paragraf yang diberi garis bawah tebal dengan tinta merah. Kalimat itu berbunyi, seluruh kekayaan keluarga Wijayanti, termasuk aset bisnis dan properti di dalam maupun luar negeri, hanya boleh diwariskan kepada putra tunggal saya, Aris Wijayanti, dengan syarat mutlak bahwa ia tetap terikat dalam pernikahan yang sah dengan wanita dari kalangan biasa yang telah saya restui. Jika perceraian terjadi sebelum tanggal pembagian warisan yang telah ditetapkan, maka seluruh aset akan dialihkan kepada yayasan amal, meninggalkan ahli waris lainnya dalam kemiskinan. Tanganku gemetar hebat saat menyadari arti dari kalimat tersebut. Tanggal pembagian warisan itu jatuh pada bulan depan, tepat di hari ulang tahun Aris yang ke-35. Pantas saja Ibu Ratna begitu terburu-buru ingin aku menceraikan Aris. Jika aku pergi sebelum bulan depan, maka dialah yang akan menguasai sisa kekayaan sebelum dialihkan. Atau setidaknya dia mencoba menyelamatkan posisinya dengan menyingkirkanku yang dianggapnya sebagai ancaman. Namun, plot yang sesungguhnya lebih besar dari itu. Ibu Ratna ingin aku pergi agar dialah yang dianggap sebagai pemegang kendali tunggal atas Aris yang sudah tidak berdaya secara mental. Dia memberikan 3 miliar kepadaku agar aku tidak menyadari bahwa di tanganku sebenarnya terletak kunci untuk menguasai kerajaan bisnis yang nilainya ribuan kali lipat dari angka tersebut. Aku bukan sekadar menantu yang tidak diinginkan. Aku adalah pemegang sah seluruh warisan itu selama aku tetap berada di sisi Aris. Aku menatap Aris yang masih tertidur, lalu menatap cek 3 miliar yang tergeletak di meja. Tiba-tiba, uang itu nampak seperti sampah yang tidak berharga. Kebenaran ini memberiku kekuatan baru yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Ibu Ratna menganggapku sebagai wanita lemah yang mudah disuap dengan remah-remah,
tanpa menyadari bahwa mendiang suaminya telah menaruh kepercayaan besar kepadaku untuk menjaga harta dan anaknya. Aku meremas cek itu hingga lumat, lalu melemparkannya ke dalam tempat sampah. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkan wanita serakah itu menghancurkan hidup Aris atau merampas hak yang seharusnya menjadi milik kami. Aku akan bertahan, bukan karena uang triliunan itu, melainkan karena aku adalah satu-satunya benteng terakhir bagi suamiku yang sedang rapuh di tengah serigala berbulu domba yang bernama keluarganya sendiri. Cahaya fajar menyelinap masuk melalui celah gorden, namun tidak ada rasa hangat yang menyentuh hatiku. Aku terjaga sepanjang malam, membiarkan jemariku menelusuri setiap baris kalimat dalam surat wasiat rahasia itu hingga aku menghafalnya di luar kepala. 3 miliar rupiah yang ditawarkan Ibu Ratna kini tampak seperti sebuah penghinaan besar. Sebuah remah roti yang dilemparkan kepada pemilik sah seluruh toko roti. Aku menatap Aris yang masih bergelung di balik selimut tebalnya. Wajahnya yang tirus dan napasnya yang berat adalah pengingat bahwa perjuanganku bukan hanya tentang harta, melainkan tentang nyawa dan martabat pria yang pernah berjanji melindungiku ini. Aku harus menjadi perisai bagi Aris, karena di rumah mewah yang terasa seperti makam ini, hanya akulah satu-satunya orang yang benar-benar menginginkannya tetap hidup dan sehat. Pagi itu, aku tidak lagi mengenakan gaun sutra yang biasa kupakai untuk menyenangkan mata mertuaku. Aku memilih kemeja putih sederhana dan celana kain hitam, pakaian yang mengingatkanku pada masa-masa saat aku masih bekerja keras sebagai pelayan toko sebelum bertemu Aris. Aku merasa lebih kuat dengan pakaian ini, seolah-olah jati diriku sebagai wanita dari kalangan biasa adalah senjata utama yang tidak bisa dipatahkan oleh berlian setebal apapun. Aku melangkah ke dapur, menyiapkan bubur hangat dan teh jahe untuk Aris. Bei Ijah menatapku dengan heran. Biasanya aku hanya memerintah, namun kali ini aku ingin menyentuh setiap jengkal kehidupan suamiku dengan tanganku sendiri. Aku harus memastikan tidak ada racun, baik fisik maupun mental, yang disusupkan ke dalam tubuhnya oleh orang-orang suruhan Ibu Ratna. Saat aku sedang menyuapi Aris di kamar, terdengar suara klakson mobil yang sangat kukenal. Jantungku berdebar, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena amarah yang terkendali. Ibu Ratna datang lebih awal dari kesepakatan 24 jam yang kami buat. Ia melangkah masuk ke kamar tanpa mengetuk, diikuti oleh Pak Gunawan yang tampak cemas membawa tumpukan dokumen baru. Ibu Ratna menatap pemandangan aku yang sedang menyuapi Aris dengan tatapan muak yang sangat nyata. Ia meletakkan kacamata hitamnya di atas meja riasku, merusak tatanan botol parfum mahal yang ada di sana. Sudah cukup bermain perawat-perawatan ini, Sinta. Waktumu sudah habis. Mana surat yang harus kamu tanda tangani? Aku tidak punya waktu seharian untuk menunggumu melamun di samping pria cacat ini. Ucapnya dengan nada yang luar biasa kasar. Aku meletakkan mangkuk bubur dengan perlahan, lalu berdiri menghadapnya. Aku bisa merasakan tatapan tajam Pak Gunawan yang tertuju padaku, seolah ia sedang menilai apakah aku sudah goyah atau belum. Ibu, aku sudah memikirkan tawaran ibu dengan sangat matang. 3 miliar rupiah adalah jumlah yang sangat banyak bagi orang seperti aku. Ujarku, sengaja merendah untuk memancing reaksinya. Wajah Ibu Ratna sedikit mengendur. Sebuah senyuman kemenangan yang prematur mulai terukir di bibirnya. Tentu saja, aku tahu kamu wanita yang cerdas. Kamu tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja hanya karena rasa kasihan yang tidak berguna pada Aris. Segera tanda tangani, dan Pak Gunawan akan memastikan uang itu masuk ke rekeningmu dalam hitungan jam. Aku berjalan menuju meja rias, mengambil map biru yang ditinggalkan kemarin. Namun, alih-alih mengambil pena, aku justru merobek cek 3 miliar rupiah itu di depan matanya. Suara robekan kertas itu terdengar begitu nyaring di dalam kamar yang sunyi. Potongan-potongan kertas kecil itu berjatuhan ke lantai seperti salju yang kotor. Wajah Ibu Ratna berubah menjadi merah padam, matanya membelalak tidak percaya. Apa yang kamu lakukan? Bodoh? Kamu baru saja membuang masa depanmu ke tempat sampah. Teriaknya dengan suara melengking yang membuat Aris tersentak kaget di tempat tidurnya. Aku menatapnya dengan tenang, tanpa ada sedikit pun keraguan di mataku. Masa depanku bukan ada pada uang ibu, melainkan pada janji suci yang aku ucapkan di depan altar setahun yang lalu. Aku tidak akan menceraikan Aris, sekarang atau kapanpun. Ibu Ratna melangkah maju, tangannya gemetar karena amarah yang meluap-luap. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya parasit yang kebetulan masuk ke keluarga ini. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Aku akan mengusir kalian berdua dari rumah ini tanpa sepeser pun uang untuk membeli obat Aris.
Ia mengancam dengan telunjuk yang diarahkan tepat ke wajahku. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat gerakannya terhenti. Silakan dicoba, Bu. Namun perlu Ibu ingat, mendiang Ayah Wijayanti meninggalkan sesuatu yang mungkin Ibu lupakan. Sebuah wasiat yang menyebutkan tentang perlindungan bagi istri dari kalangan biasa. Aku tahu apa yang terjadi bulan depan, dan aku tahu mengapa Ibu begitu ketakutan jika aku tetap berada di sini. Mendengar kata-kata wasiat, wajah Ibu Ratna mendadak pucat pasi. Ia melirik ke arah Pak Gunawan dengan tatapan penuh tanya dan kecurigaan. Pak Gunawan tampak memalingkan wajah, tidak berani menatap mata kliennya sendiri. Keheningan yang sangat berat kembali menyelimuti kamar itu. Aku tahu aku baru saja meledakkan bom waktu yang selama ini disembunyikan di bawah lantai rumah ini. Ibu Ratna kini menyadari bahwa aku bukan lagi mangsa yang bisa ia kendalikan dengan mudah. Aku telah menemukan kunci sangkar emas ini, dan aku tidak berniat untuk keluar sebelum aku memastikan suamiku aman dari cengkeraman ibunya sendiri. Keluar dari kamarku sekarang, Bu. Aris butuh istirahat, dan aku butuh ketenangan untuk memikirkan bagaimana cara mengelola warisan yang akan jatuh ke tanganku bulan depan. Ucapku dengan nada dingin yang mengakhiri perdebatan itu. Ibu Ratna berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkah kakinya terdengar terburu-buru saat meninggalkan kamar. Pak Gunawan mengikutinya dengan kepala tertunduk, meninggalkan atmosfer ketegangan yang masih tertinggal di udara. Aku kembali duduk di samping Aris, menggenggam tangannya yang dingin. Aku tahu ini hanyalah permulaan dari perang terbuka yang akan terjadi. Ibu Ratna tidak akan tinggal diam setelah rahasianya terbongkar. Ia akan melakukan segala cara, mungkin lebih kejam dari sekadar suapan uang, untuk menjatuhkanku. Namun, saat aku menatap mata Aris yang mulai sedikit fokus menatapku, aku tahu bahwa perjuangan ini layak dilakukan. Aku adalah Sinta Larasanti, dan aku tidak akan membiarkan kekayaan mengubahku menjadi monster. Tetapi aku akan menggunakan kekayaan itu untuk menghancurkan monster yang sebenarnya. Hari berganti menjadi minggu yang penuh dengan ketegangan yang tidak kasat mata namun terasa sangat mencekik. Setelah konfrontasi panas itu, suasana di dalam rumah mewah ini berubah menjadi medan perang dingin yang sunyi. Ibu Ratna tidak lagi datang berkunjung dengan ledakan amarah, namun aku tahu itu justru pertanda bahwa dia sedang menyusun strategi yang lebih licik di balik layar. Aku mulai membatasi akses siapapun ke kamar Aris, bahkan pelayan senior yang selama ini menjadi mata-mata mertuaku. Aku mencicipi setiap makanan yang dihidangkan, memeriksa setiap butir obat yang diberikan dokter keluarga, dan memastikan pintu kamar selalu terkunci dari dalam. Aku tidak boleh lengah sedikit pun, karena satu kesalahan kecil bisa berarti kehilangan segalanya, termasuk nyawa suamiku yang kini bergantung sepenuhnya pada kewaspadaanku. Aris mulai menunjukkan perubahan perilaku yang semakin mengkhawatirkan dan misterius. Terkadang, dia akan duduk tegak di tempat tidur dengan mata terbelalak, membisikkan kata-kata yang tidak masuk akal tentang brankas tersembunyi dan kunci perak. Sinta, mereka akan mengambilnya. Jangan biarkan mereka masuk ke perpustakaan, gumamnya dengan suara paro yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba menenangkannya dengan mengusap punggungnya, namun tubuhnya terasa kaku seperti kayu. Aku menyadari bahwa gangguan mental yang dialaminya bukan sekadar depresi biasa karena tekanan kerja. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang mungkin sengaja disuntikkan ke dalam pikirannya melalui sugesti atau obat-obatan tertentu selama ini. Aku harus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di ruang kerja lama mendiang ayah mertuaku, tempat yang selama ini dilarang untuk aku masuki. Malam itu, ketika seluruh penghuni rumah sudah terlelap, aku mengandalkan cahaya senter kecil untuk menyusuri lorong panjang menuju perpustakaan di sayap kiri bangunan. Jantungku berdegup kencang. Setiap derit lantai kayu terasa seperti alarm yang memekakkan telinga. Pintu perpustakaan yang besar dan berat itu terkunci rapat. Namun aku teringat pada gantungan kunci perak yang selalu dibawa Aris sebelum dia jatuh sakit. Aku mencarinya di dalam laci meja rias dan menemukannya terselip di balik tumpukan jam tangan mewahnya. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci yang sudah agak berkarat. Suara klik kecil terdengar, dan pintu pun terbuka perlahan, mengeluarkan aroma kertas tua dan debu yang menyesakkan napas. Aku melangkah masuk, merasa seperti penyusup di rumahku sendiri. Di dalam ruangan yang gelap itu, aku mulai memeriksa rak buku satu persatu. Fokusku tertuju pada meja kerja besar yang terbuat dari kayu jati ukir. Aku mencari laci rahasia atau kompartemen tersembunyi yang mungkin menyimpan catatan medis Aris yang asli. Setelah meraba bagian bawah meja, jemariku menyentuh sebuah tuas kecil yang tersembunyi dengan sangat rapi.
Sebuah laci kecil terbuka di bagian samping, menampakkan sebuah buku harian berwarna hitam dan beberapa botol obat tanpa label. Aku membuka buku harian itu dan terkejut menemukan tulisan tangan mendiang Ayah Wijayanti. Di sana tertulis kegelisahan beliau tentang sifat rakus istrinya sendiri dan kekhawatirannya akan masa depan Aris yang terlalu lembut untuk menghadapi dunia bisnis yang kejam. Beliau menuliskan bahwa Aris sebenarnya memiliki bakat luar biasa, namun sengaja dilemahkan oleh ibunya agar mudah dikendalikan. Aku membuka botol obat tanpa label itu dan mencium aromanya yang tajam dan aneh. Instingku mengatakan bahwa ini bukanlah vitamin atau suplemen biasa. Aku mengambil satu butir sebagai sampel untuk aku bawa ke laboratorium independen besok pagi secara diam-diam. Jika benar Ibu Ratna sengaja memberikan zat yang merusak saraf Aris, maka ini bukan lagi sekadar masalah warisan, melainkan tindak kriminal yang sangat berat. Aku merasa mual membayangkan seorang ibu tega menghancurkan anaknya sendiri demi kekuasaan dan harta benda. Di bawah tumpukan kertas lainnya, aku menemukan sebuah foto lama Aris saat masih remaja, tampak ceria dan sehat, sangat berbeda dengan sosok yang kini tergeletak tidak berdaya di atas ranjang. Foto itu memperkuat tekadku untuk membalas dendam dan memulihkan hak suamiku. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah perpustakaan. Aku segera menutup laci rahasia itu, mematikan senter, dan bersembunyi di balik tirai bludru yang tebal. Jantungku serasa ingin melompat keluar dari dada saat melihat bayangan seseorang masuk ke ruangan. Melalui celah tirai, aku melihat Ibu Ratna berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi wajah yang sangat menyeramkan dalam kegelapan. Dia tidak menyalakan lampu, melainkan hanya menggunakan cahaya ponselnya untuk memeriksa meja kerja tersebut. Dia tampak mencari sesuatu dengan terburu-buru. Nafasnya terdengar memburu seperti orang yang sedang ketakutan. Di mana kunci itu? Aris pasti memberikannya pada perempuan sialan itu. Gerutunya pelan namun penuh dengan kebencian yang mendalam. Aku menahan napas, berusaha tidak membuat suara sekecil apapun. Ibu Ratna mondar-mandir di depan meja kerja, sesekali memukul permukaan kayu dengan tinjunya. Keangkuhan yang biasa ia tunjukkan di depan orang banyak kini hilang, digantikan oleh keputusasaan seorang wanita yang merasa kekuasaannya mulai tergelincir. Dia tidak menyadari bahwa aku berada hanya beberapa meter darinya, menyaksikan keruntuhan mentalnya sendiri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya menyerah dan meninggalkan ruangan dengan langkah gusar. Aku menunggu hingga 10 menit setelah suaranya menghilang sebelum berani keluar dari tempat persembunyianku. Tubuhku gemetar hebat karena adrenalin yang meluap, namun pikiranku kini jauh lebih jernih. Aku telah menemukan potongan teka-teki yang hilang, dan aku tahu cara untuk menggunakannya melawan mertuaku. Aku kembali ke kamar dengan langkah ringan namun waspada. Aku menyembunyikan buku harian dan sampel obat itu di tempat yang paling aman yang bisa aku pikirkan. Sambil menatap wajah Aris yang sedang bermimpi buruk, aku berjanji dalam hati bahwa kegelapan ini akan segera berakhir. Aku tidak akan membiarkan Ibu Ratna menang dalam permainan kotor ini. Besok, aku akan mulai bergerak secara terbuka namun terukur. Aku bukan lagi Sinta yang miskin dan penurut. Aku adalah pemegang rahasia terbesar keluarga Wijayanti. Kekuatan yang aku miliki sekarang jauh melampaui 3 miliar rupiah yang pernah ia tawarkan. Aku adalah penjaga gerbang dari sebuah kerajaan yang sedang sakit. Dan aku tidak akan berhenti sampai semua pengkhianat diusir keluar dari istana ini. Perang ini baru saja memasuki babak yang paling berbahaya, dan aku sudah siap untuk menarik pelatuknya. Matahari belum sepenuhnya naik ketika aku menyelinap keluar rumah melalui pintu belakang, menghindari pandangan tajam penjaga gerbang yang merupakan orang kepercayaan Ibu Ratna. Di genggamanku, sebuah tas kecil berisi botol obat tanpa label dan catatan medis Aris yang kucuri dari perpustakaan semalam terasa seberat bongkahan batu. Aku memacu mobil kota kecilku menuju sebuah laboratorium farmasi independen di sudut kota yang jauh dari jangkauan relasi keluarga Wijayanti. Sepanjang jalan, jantungku berdegup kencang seirama dengan wiper mobil yang menghalau sisa embun pagi. Aku tahu bahwa jika Ibu Ratna menyadari apa yang sedang kulakukan, dia tidak akan ragu untuk melenyapkanku sebelum aku sempat menginjakkan kaki kembali di rumah itu. Namun, rasa takutku kalah oleh kemarahan yang membuncah setelah melihat bagaimana dia memperlakukan darah dagingnya sendiri seperti pion yang bisa dirusak kapan saja. Sesampainya di laboratorium, aku menyerahkan sampel tersebut kepada seorang ahli kimia senior yang merupakan teman lama ayahku. Aku meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap kandungan zat kimia di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan sistem saraf pusat. Pria itu menatapku dengan penuh selidik, namun aku hanya memberikan senyum getir yang menyiratkan permohonan agar dia merahasiakan pertemuan ini.
Ia berjanji hasil analisis akan keluar dalam waktu 3 hari. 3 hari terasa seperti selamanya di tengah situasi yang genting ini, namun aku tidak punya pilihan lain selain menunggu dengan waspada. Aku kembali ke rumah dengan perasaan was-was, memastikan tidak ada yang menyadari keberangkatanku yang singkat itu. Beruntung, saat aku masuk, suasana rumah masih sepi, hanya suara denting alat makan dari arah dapur yang menandakan para pelayan mulai sibuk menyiapkan sarapan. Saat aku melangkah menuju kamar Aris, aku berpapasan dengan Ibu Ratna di lorong utama. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang tidak mampu ditutupi oleh bedak mahalnya. Ia menatapku dengan kebencian yang murni, seolah ingin menembus dinding dadaku untuk mencari tahu apa yang sedang kusembunyikan. "Dari mana kamu sepagi ini, Sinta? Jangan pikir aku tidak mengawasi setiap langkahmu di rumah ini," tanyanya dengan suara serak yang penuh ancaman. Aku hanya menunduk sopan, mencoba menjaga nada suaraku agar tetap datar dan tidak memancing kecurigaan lebih lanjut. Aku hanya menghirup udara segar di taman depan. "Bu, Aris butuh ketenangan, jadi aku tidak ingin mengganggunya terlalu awal." Jawabku bohong, sebuah kebohongan yang kini sudah menjadi makanan sehari-hari dalam hidupku yang penuh sandiwara ini. Ibu Ratna mendengus sinis, lalu mendekat hingga napasnya yang beraroma kopi pahit menerpa wajahku. "Jangan merasa menang hanya karena kamu tahu sedikit tentang wasiat itu. Kamu masih belum tahu betapa jauhnya aku bisa bertindak untuk mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milikku. Uang 3 miliar itu adalah tawaran terakhirku yang paling sopan. Jika kamu masih bersikeras bertahan, jangan salahkan aku jika sesuatu yang buruk terjadi pada ibumu di desa," bisiknya dengan nada yang sangat rendah namun mematikan. Darahku mendidih mendengar ancaman yang ditujukan kepada ibuku. Aku mengepalkan tangan di balik saku celana, menahan diri agar tidak menampar wajah wanita tua yang sangat kejam itu. Dia telah kehilangan seluruh rasa kemanusiaannya demi tumpukan harta yang bahkan tidak akan dia bawa mati. Aku segera masuk ke kamar Aris dan mengunci pintu dari dalam, menyandarkan punggungku di kayu jati yang kokoh itu sambil mengatur napas yang memburu. Di atas tempat tidur, Aris tampak sedang meracau pelan dalam tidurnya, menyebutkan nama ayahnya berulang kali dengan nada penuh ketakutan. Aku mendekat, mengusap dahinya yang berkeringat dingin, dan membisikkan kata-kata penenang yang entah sampai ke telinganya atau tidak. Aku menyadari bahwa tekanan dari Ibu Ratna semakin meningkat karena tanggal pembagian warisan itu semakin dekat, tepat 20 hari lagi dari sekarang. Setiap detik yang berlalu adalah pertaruhan nyawa. Aku mulai memeriksa kembali buku harian mendiang Ayah Wijayanti yang kusembunyikan di bawah kasur, mencari rincian lebih lanjut tentang pembagian aset yang dimaksud dalam wasiat tersebut. Dalam catatan itu, tertulis bahwa pembagian warisan akan dilakukan di hadapan Dewan Direksi Perusahaan dan Notaris Negara. Syarat utamanya bukan hanya status pernikahan Aris, tetapi juga kondisi mentalnya yang harus dinyatakan stabil oleh tim medis independen. Inilah alasan mengapa Ibu Ratna terus memberikan obat-obatan misterius itu kepada Aris. Dia ingin Aris dianggap tidak cakap secara hukum sehingga perwalian penuh jatuh ke tangannya sebagai ibu kandung. Dengan begitu, meski aku tetap menjadi istrinya, aku tidak akan punya kuasa apapun atas harta tersebut karena suamiku dinyatakan tidak waras. Licik sekali, pikirku. Dia merusak kesehatan mental anaknya sendiri agar bisa memerintah di atas penderitaan darah dagingnya. Aku merasa mual membayangkan pengkhianatan yang begitu terstruktur dan dingin ini. Sore harinya, seorang kurir datang mengantarkan sebuah paket tanpa nama pengirim yang ditujukan langsung kepadaku. Aku membukanya dengan hati-hati di dalam kamar mandi, dan jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat isinya. Di dalam kotak itu terdapat foto-foto rumah ibuku di desa yang sedang diawasi oleh beberapa pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam. Tidak ada surat atau pesan teks, hanya foto-foto itu sebagai peringatan nyata bahwa nyawa ibuku sedang berada dalam bahaya jika aku terus melawan. Aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin, merasakan kehancuran mental yang luar biasa. Ibu Ratna benar-benar tidak mengenal batas dalam kekejamannya. Dia tahu bahwa ibuku adalah satu-satunya kelemahanku di dunia ini, dan dia tidak ragu untuk menggunakannya sebagai senjata untuk menghancurkanku. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku melihat Aris yang tiba-tiba terbangun dan menatap ke arah kamar mandi dengan pandangan yang lebih jernih dari biasanya. "Sinta, jangan takut. Ayah sudah menyiapkan semuanya," bisiknya dengan suara yang sangat lemah namun sangat jelas. Aku segera menghampirinya, memegang tangannya yang kurus dengan erat. Itu adalah kalimat pertama yang masuk akal yang dia ucapkan selama berminggu-minggu. "Apakah ini sebuah kebetulan?"
Ataukah efek obat dari Ibu Ratna mulai memudar karena aku mulai menggantinya secara diam-diam dengan vitamin? Harapan kecil mulai tumbuh kembali di hatiku. Aku tidak boleh menyerah sekarang. Jika aku mundur, maka pengorbanan suamiku dan rencana mendiang ayah mertuaku akan sia-sia. Aku harus menemukan cara untuk melindungi ibuku sekaligus menjebak Ibu Ratna dalam permainannya sendiri sebelum bulan ini berakhir. Malam itu, kegelapan di dalam rumah terasa lebih pekat dan mencekik daripada biasanya. Aku duduk di samping Aris, menggenggam tangannya yang tiba-tiba bergetar hebat. Keringat dingin membanjiri dahi suamiku, dan matanya terbelalak menatap langit-langit kamar seolah melihat monster yang tidak kasat mata. Ini adalah krisis mental paling hebat yang pernah kulihat sejak aku menginjakkan kaki di rumah ini. Aris mulai mengerang, suara rintihan yang menyayat hati keluar dari kerongkongannya yang kering. Aku segera meraih botol air minum, namun sebelum aku sempat menyentuhnya, pintu kamar yang sudah kukunci tiba-tiba terbuka paksa dengan dentuman keras yang memekakkan telinga. Ibu Ratna berdiri di sana, dikawal oleh dua pria berbadan tegap dan Pak Gunawan yang wajahnya tampak sepucat mayat di bawah cahaya lampu koridor. "Bawa dia," perintah Ibu Ratna dengan telunjuk yang diarahkan tepat ke wajah suamiku. Aku segera berdiri, merentangkan kedua tanganku di depan tempat tidur untuk melindungi Aris. "Apa yang Ibu lakukan? Dia sedang sakit. Dia butuh dokter, bukan kekerasan," teriakku dengan suara yang gemetar karena amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. Namun, kedua pria itu tidak memedulikan teriakanku. Mereka mendorongku hingga tersungkur ke lantai marmer yang dingin. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Aris diseret paksa keluar dari tempat tidur, kakinya yang lemas terseret di atas karpet mahal. Aris hanya bisa meracau tidak jelas, air matanya mengalir membasahi pipinya yang tirus, sementara Ibu Ratna hanya menatapnya dengan pandangan muak yang sangat dingin. "Kamu pikir kamu bisa bermain detektif di rumahku, Sinta? Aku tahu kamu pergi ke laboratorium itu. Aku tahu kamu mencuri buku harian suamiku," ucap Ibu Ratna sambil melangkah mendekatiku yang masih terduduk lemas di lantai. Dia melempar beberapa lembar dokumen ke hadapanku, dokumen yang sudah disiapkan dengan sangat rapi oleh Pak Gunawan. "Tanda tangani surat cerai ini sekarang juga, atau aku akan memastikan Aris dibawa ke fasilitas gangguan jiwa paling terpencil yang tidak akan pernah bisa kamu temukan seumur hidupmu. Pilihanmu hanya dua, tanda tangan dan ambil 3 miliar itu, atau lihat suamimu membusuk di sel isolasi tanpa pernah melihat cahaya matahari lagi." Ancaman itu terasa seperti pisau yang mengiris leherku, membuat napas setiap detik terasa sangat berat. Aku menatap Pak Gunawan, mencari sisa kemanusiaan di matanya, namun pria itu hanya menunduk sambil merapikan kacamatanya. "Nyonya Sinta, lebih baik ikuti kemauan Ibu Ratna. Ini demi kebaikan Mas Aris juga. Di fasilitas itu, dia akan mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisinya yang tidak stabil," ujar Pak Gunawan dengan nada yang sangat munafik. Aku tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar seperti tangisan di telingaku sendiri. "Kebaikan? Kalian meracuninya dengan obat-obatan terlarang dan menyebutnya sebagai kebaikan? Kalian ingin membuangnya agar harta warisan itu bisa kalian kuasai sepenuhnya," teriakku sambil menunjuk ke arah mereka dengan jari yang gemetar hebat. Rahasia yang selama ini kusimpan rapat akhirnya meledak di tengah ruangan yang penuh dengan aroma pengkhianatan ini. Ibu Ratna tertawa nyaring, sebuah suara tawa yang sangat menyeramkan dan penuh kemenangan. "Warisan? Jadi kamu sudah tahu tentang syarat? Wanita kalangan biasa. Itu, sayang sekali, Sinta. Wasiat itu hanya berlaku jika Aris dinyatakan sehat secara mental saat pembagian aset dilakukan. Dengan kondisinya yang seperti ini, aku sebagai ibu kandungnya memiliki hak perwalian penuh untuk membatalkan semua syarat konyol yang dibuat suamiku sebelum dia mati." Dia membungkuk, menjambak rambutku hingga aku terpaksa menatap matanya yang penuh dengan kilat kebencian. "Kamu hanyalah pion kecil yang tidak punya kuasa apa-apa. Sekarang, pilihannya ada di tanganmu. Tanda tangan, atau Aris akan menghilang selamanya dari dunia ini tanpa ada satu orang pun yang tahu rimbanya." Suara teriakan Aris yang semakin menjauh di lorong membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa sangat tidak berdaya, terjepit di antara keinginan untuk melindungi suamiku dan kenyataan bahwa aku tidak punya kekuatan hukum saat ini. Di desa, ibuku mungkin juga sedang dalam bahaya karena pengawasan orang-orang suruhan Ibu Ratna. Aku merasa sangkar emas ini benar-benar telah tertutup rapat, mengunci semua harapanku di dalamnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku meraih pena yang disodorkan Pak Gunawan. Mataku kabur karena air mata yang terus mengalir,
membasahi lembaran surat cerai yang akan mengakhiri perjuanganku selama ini. Aku merasa seperti pengkhianat terbesar, menyerahkan pria yang kucintai ke tangan monster demi menyelamatkan nyawanya yang kini terancam. Namun, tepat saat ujung pena itu menyentuh kertas, sebuah kilas balik tentang perkataan Aris kemarin sore melintas di pikiranku. Jangan takut, ayah sudah menyiapkan semuanya. Kata-kata itu memberiku secercah kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku teringat pada sampel obat yang kuserahkan ke laboratorium. Besok adalah hari ketiga, hari di mana hasil analisis itu akan keluar. Jika aku bisa mengulur waktu hanya beberapa jam saja, aku mungkin punya senjata untuk menjatuhkan Ibu Ratna secara sah di depan hukum. Aku menarik kembali tanganku, menatap Ibu Ratna dengan tatapan yang kini penuh dengan api perlawanan. Aku butuh waktu sampai besok pagi. Jika aku menandatanganinya sekarang dalam keadaan tertekan, surat ini tidak akan sah secara hukum di depan notaris manapun. Wajah Ibu Ratna memerah karena amarah yang memuncak. Dia mengangkat tangannya seolah ingin menamparku, namun Pak Gunawan segera menahannya. Dia benar, Nyonya. Jika dia menggugat di kemudian hari dengan alasan pemaksaan, ini akan menjadi masalah besar bagi proses balik nama aset nantinya. Biarkan dia berpikir semalam lagi. Kita sudah mengunci Aris di ruang bawah tanah. Dia tidak akan bisa pergi kemana-mana, bisik Pak Gunawan dengan sangat hati-hati. Ibu Ratna mendengus kasar, melepaskan jambakannya pada rambutku hingga kepalaku terbentak ke lantai. Baiklah. 1 malam lagi. Besok jam 7 pagi, jika surat ini tidak selesai, aku sendiri yang akan mengantar suamimu ke neraka. Mereka keluar dan mengunci pintu kamarku dari luar, meninggalkanku dalam kesunyian yang mencekam dengan hati yang hancur namun tekad yang semakin membaja. Kegelapan di dalam kamar ini terasa seperti tembok tebal yang menghimpit dadaku, namun otakku bekerja lebih cepat daripada detak jantungku yang tidak beraturan. Aku tahu Ibu Ratna tidak akan membiarkanku bernapas lega meski hanya untuk 1 malam. Aku harus bergerak sekarang, sebelum fajar menyingsing dan membawa vonis kehancuranku. Dengan tangan gemetar, aku meraba dinding di balik lemari pakaian besar yang menempel statis pada tembok kayu jati. Aku teringat catatan dalam buku harian mendiang Ayah Wijayanti tentang sebuah celah yang menghubungkan kamar utama dengan ruang kerja rahasia di lantai bawah. Setelah menekan sebuah panel kayu yang tersembunyi di balik ukiran bunga teratai, sebuah pintu kecil berderi terbuka, menampakkan tangga sempit yang lembab dan berdebu. Aku menyusup masuk, membiarkan kegelapan menelan tubuhku sementara langkah kakiku berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Tangga itu membawaku tepat ke balik rak buku besar di ruang kerja lama yang selama ini dilarang untuk dimasuki siapapun. Aku mendorong rak itu sedikit saja, cukup untuk melihat bayangan di dalam ruangan melalui celah sempit. Di sana, aku melihat Pak Gunawan sedang sibuk membolak-balik dokumen di atas meja kerja dengan wajah yang tampak sangat cemas. Ia tidak menyadari keberadaanku. Suara telepon genggamnya memecah keheningan, dan ia segera mengangkatnya dengan nada bicara yang sangat rendah. Iya, Nyonya Ratna. Semuanya sudah siap. Begitu Sinta menandatangani surat itu besok pagi, kita akan segera memindahkan seluruh aset ke rekening luar negeri sebelum pengadilan mencium adanya kejanggalan dalam wasiat Tuan Besar. Aris, dia sudah aman di ruang bawah tanah. Dosis obatnya sudah ditambah agar dia tidak bisa bicara sepatah kata pun di depan notaris nanti. Mendengar pengakuan itu, amarahku meledak namun aku memaksakan diri untuk tetap diam. Mereka benar-benar berencana melenyapkan hak Aris dan membuangku setelah urusan mereka selesai. Aku menunggu hingga Pak Gunawan keluar dari ruangan untuk mengambil kopi di dapur. Begitu keadaan aman, aku segera keluar dari balik rak buku dan menuju meja kerja tersebut. Aku mencari stempel resmi perusahaan dan dokumen asli yang disebutkan dalam telepon tadi. Di dalam sebuah laci terkunci yang kupaksa buka dengan penggaris besi, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas. Surat wasiat asli yang belum diubah, lengkap dengan tanda tangan basah Ayah Wijayanti dan segel notaris negara yang berbeda dari Pak Gunawan. Di dalam surat itu tertulis jelas bahwa jika ada upaya manipulasi kesehatan mental Aris oleh pihak keluarga, maka seluruh hak perwalian secara otomatis jatuh ke tangan istrinya, yaitu aku. Aku segera memotret setiap lembar dokumen itu dengan ponselku, memastikan setiap kata terlihat jelas sebagai bukti hukum yang sah. Namun, kejutan sebenarnya ada di lembar paling belakang. Ada sebuah catatan medis dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan bahwa Aris sebenarnya tidak menderita penyakit degeneratif alami, melainkan terpapar zat kimia jenis merkuri dosis rendah secara terus-menerus selama 2 tahun terakhir.
Ini adalah bukti percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ibu Ratna. Air mataku jatuh membasahi kertas itu, bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang luar biasa membayangkan penderitaan Aris selama ini di bawah asuhan ibu kandungnya sendiri. Dia bukan sedang sakit, dia sedang diracuni secara perlahan agar tampak gila di mata hukum. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat kembali mendekat. Aku tidak punya waktu untuk kembali ke tangga rahasia. Aku melihat sebuah brankas kecil di pojok ruangan yang pintunya sedikit terbuka, seolah seseorang baru saja membukanya dengan terburu-buru. Aku menyelinap ke balik meja kerja besar, bersembunyi di ruang sempit di bawah lubang kaki meja. Ibu Ratna masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang menghentak, diikuti oleh Pak Gunawan yang membawa nampan kopi. Gunawan, pastikan pengawal di bawah tanah tidak memberikan makan pada Aris sampai besok. Aku ingin dia tampak sangat lemah dan tidak berdaya saat notaris datang. Kita harus menunjukkan bahwa dia memang sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Perintah Ibu Ratna dengan nada yang sangat kejam, tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan. Aku menahan napas, menutup mulutku dengan kedua tangan agar isak tangisku tidak terdengar. Di bawah meja ini, aku menemukan sebuah kunci perak kecil yang terjatuh, mungkin dari saku Pak Gunawan saat dia terburu-buru tadi. Kunci itu memiliki label kecil bertuliskan ruang isolasi bawah tanah. Ini adalah kesempatanku. Begitu mereka berdua terlibat dalam perdebatan serius tentang pembagian persentase hasil penjualan aset, aku merangkak perlahan menuju pintu keluar yang tertutup tirai panjang. Dengan keberanian yang muncul dari rasa putus asa, aku berhasil menyelinap keluar dari ruangan itu tanpa mereka sadari. Aku kini memiliki bukti foto wasiat asli, bukti medis peracunan, dan kunci untuk membebaskan Aris dari penjara bawah tanahnya sendiri. Aku berlari menuju lorong belakang yang menuju ke area gudang bawah tanah. Bau pengap dan lembab mulai menusuk hidungku saat aku menuruni anak tangga semen yang dingin. Di ujung lorong, aku melihat sebuah pintu besi tebal dengan penjagaan satu orang pria yang tampak terkantuk-kantuk sambil bermain ponsel. Aku harus memutar otak untuk menyingkirkannya. Aku mengambil sebuah botol kaca kosong dari rak gudang dan melemparkannya ke arah berlawanan. Suara pecahan kaca yang nyaring membuat penjaga itu berdiri dan berjalan menjauh untuk memeriksa sumber suara. Tanpa membuang detik yang berharga, aku berlari menuju pintu besi, memasukkan kunci perak itu, dan memutarnya dengan sekali sentakan kuat. Pintu itu terbuka dengan derit yang menyayat hati, menampakkan Aris yang tergeletak di atas lantai semen dingin dengan tangan terikat. "Aris, Mas Aris," bisikku sambil menghampirinya dan segera membuka ikatan tali di tangannya. Matanya terbuka sedikit, menatapku dengan pandangan sayu yang sangat menyedihkan. "Sinta, pergilah, ibu akan menyakitimu," rintihnya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya yang sangat kurus dan dingin. "Tidak, Mas. Kita akan pergi dari sini bersama. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah memegang bukti kejahatan Ibu Ratna. Kita akan mengakhiri semua ini sekarang juga." Aku membantunya berdiri, memapah tubuhnya yang lemas menjauhi ruang gelap itu. Kami merayap di kegelapan malam, menuju gerbang belakang yang jarang dijaga. Di luar sana, fajar mulai menyingsing, membawa cahaya kebenaran yang akan membakar habis semua kebohongan yang telah dibangun oleh Ibu Ratna selama ini. Puncak konflik ini baru saja mencapai titik didihnya, dan aku siap untuk meledakkannya tepat di wajah mereka. Langkah kami terseok di atas rumput basah yang memisahkan gudang belakang dengan dinding pembatas paviliun. Tubuh Aris terasa sangat berat, seolah seluruh tulangnya telah dicuri oleh racun yang mengalir di nadinya. Aku memapahnya dengan sisa tenaga yang kumiliki, mengabaikan rasa perih di telapak kakiku yang tidak beralas kaki. Kami hampir mencapai gerbang kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon Kamboja, namun tiba-tiba lampu sorot taman menyala dengan sangat terang, membutakan pandanganku seketika. Suara tepuk tangan yang pelan dan berirama terdengar dari arah teras belakang, diikuti oleh bayangan tinggi yang melangkah perlahan mendekati kami. Jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat Ibu Ratna berdiri di sana, memegang sebuah pistol kecil dengan senyuman yang lebih mengerikan daripada iblis manapun. "Sangat mengesankan, Sinta. Aku tidak menyangka tikus kecil sepertimu bisa menemukan jalan keluar dari sangkar yang begitu rapat," ucap Ibu Ratna dengan nada suara yang sangat tenang namun mengandung ancaman kematian yang nyata. Di sampingnya, Pak Gunawan berdiri dengan wajah yang tidak lagi tampak cemas, melainkan penuh dengan kelicikan yang selama ini ia sembunyikan di balik kacamatanya. Di belakang mereka, dua pengawal berbadan tegap menutup jalan keluar kami, mengunci posisi kami di tengah taman yang sunyi.
Aris terjatuh berlutut karena tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Rintihannya terdengar sangat memilukan di telingaku. Aku berdiri di depan suamiku, mencoba melindungi tubuhnya dengan tubuhku sendiri, meski aku tahu peluru itu bisa menembus kami berdua sekaligus. Ibu Ratna melangkah maju, ujung senjatanya kini mengarah tepat ke keningku. Berikan ponselmu, Sinta. Aku tahu kamu memotret dokumen di ruang kerja tadi. Jangan berpikir kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup dan membawa bukti-bukti itu ke kantor polisi. Kamu hanyalah wanita kampung yang beruntung bisa mencicipi kemewahan keluarga Wijayanti, dan sekarang keberuntunganmu sudah habis. Bentaknya dengan mata yang berkilat penuh kebencian. Aku meraba ponsel di saku celanaku, merasakan keringat dingin yang membasahi jemariku. Aku tahu jika aku menyerahkannya sekarang, kami berdua akan dilenyapkan tanpa jejak malam ini juga. Ibu Ratna sudah kehilangan akal sehatnya. Dia lebih memilih menjadi pembunuh daripada kehilangan akses ke harta warisan yang akan dibagikan dalam waktu hitungan jam. Ibu pikir dengan membunuh kami, semuanya akan selesai? Seluruh dewan direksi tahu bahwa Aris masih hidup. Notaris negara sudah menunggu laporan kesehatan Aris pagi ini. Jika kami menghilang, ibu adalah orang pertama yang akan dicurigai oleh pihak berwenang. Teriakku, mencoba menggertaknya dengan sisa keberanian yang tersisa. Pak Gunawan tertawa kecil, sebuah tawa yang sangat merendahkan. Nyonya Sinta, Anda terlalu naif. Kami sudah menyiapkan laporan bahwa Anda membawa lari Mas Aris karena depresi, lalu mengalami kecelakaan tragis di jurang pinggir kota. Mobil Anda sudah disiapkan di depan, lengkap dengan jejak rem yang akan membuktikan bahwa itu adalah murni kecelakaan. Tidak akan ada yang mencari tahu lebih jauh setelah kami menyuap pihak-pihak yang diperlukan. Mendengar rencana keji itu, aku merasa mual yang luar biasa. Mereka sudah merencanakan kematian kami dengan begitu detail dan rapi. Namun, tepat saat Ibu Ratna hendak menarik pelatuknya, Aris tiba-tiba mencengkeram kakiku dan berdiri dengan sisa kekuatannya yang terakhir. Wajahnya yang semula kosong kini tampak dipenuhi oleh amarah yang sangat besar. Cukup, Ibu. Hentikan semua kegilaan ini. Teriak Aris dengan suara yang sangat lantang. Suara yang sudah berbulan-bulan tidak pernah kudengar. Ibu Ratna tersentak kaget. Tangannya yang memegang pistol sedikit goyah. Aris menatap ibunya dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah dia telah kembali menjadi pria perkasa yang dulu kukenal. Kejernihan sesaat ini adalah keajaiban yang tidak pernah kuduga akan terjadi di saat yang paling kritis seperti ini. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ibu berikan padaku selama ini? Aku sadar setiap kali ibu menyuntikkan cairan itu saat aku tidak berdaya. Aku mendengar semua rencana ibu dengan Pak Gunawan di kamar ini. Lanjut Aris sambil melangkah maju, mengabaikan moncong pistol yang masih mengarah padanya. Ibu Ratna tampak gemetar, wajahnya berubah menjadi pucat pasi melihat anaknya sendiri bangkit melawan. Aris, ini semua demi kebaikanmu. Demi masa depan perusahaan kita, teriak Ibu Ratna dengan suara yang mulai serak karena ketakutan. Namun, Aris tidak berhenti. Dia terus berjalan mendekati ibunya dengan keberanian yang luar biasa. Kebaikan siapa? Kebaikan ibu yang haus kekuasaan? Ibu bukan lagi ibuku. Ibu hanyalah orang asing yang mencoba mencuri apa yang sudah dititipkan ayah kepadaku dan Sinta. Situasi menjadi sangat kacau ketika Ibu Ratna mulai menangis histeris sambil tetap menodongkan senjatanya. Pak Gunawan mencoba menenangkan kliennya, namun Ibu Ratna justru mendorongnya hingga terjatuh. Di saat perhatian mereka teralih, aku segera merogoh ponselku dan menekan tombol siaran langsung di media sosial yang sudah kusiapkan sejak tadi di saku. Lihatlah semuanya. Ibu Ratna Wijayanti sedang mencoba membunuh anaknya sendiri demi harta warisan. Teriakku ke arah kamera ponsel yang kuangkat tinggi-tinggi. Cahaya dari layar ponselku menyinari wajah Ibu Ratna yang tampak sangat mengerikan dalam rekaman tersebut. Ribuan penonton mulai masuk ke siaran itu, memberikan komentar yang membanjiri layar. Ibu Ratna menyadari bahwa perbuatannya kini disaksikan oleh dunia secara langsung. Ketakutan yang sangat besar kini berpindah ke pihak mereka. Para pengawal mulai mundur karena tidak ingin terlibat dalam kasus pembunuhan yang disiarkan secara langsung. Pak Gunawan mencoba melarikan diri menuju mobil, namun dia terpeleset di atas ubin taman yang basah. Ibu Ratna menjatuhkan pistolnya ke tanah, tubuhnya luruh ke lantai sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia tahu bahwa karir dan reputasinya telah hancur dalam hitungan detik. Di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar mendekat, memecah kesunyian malam yang mencekam. Aku segera memeluk Aris yang kembali lemas dan jatuh ke pelukanku.
Puncak konflik yang melelahkan ini akhirnya berakhir dengan kejatuhan sang ratu dari tahtanya yang penuh dengan lumuran darah dan pengkhianatan. Kami selamat, meski luka di jiwa kami mungkin butuh waktu selamanya untuk sembuh. Suara sirene polisi yang menderu membelah keheningan fajar, seolah menjadi nyanyian pembebasan bagi jiwaku yang selama ini terbelenggu. Aku tetap memeluk Aris, merasakan detak jantungnya yang lemah namun konsisten di balik kemejanya yang basah oleh keringat dingin. Di depanku, Ibu Ratna terduduk lesu di atas rumput. Wajahnya yang biasa angkuh kini tampak hancur dan menua dalam hitungan menit. Petugas kepolisian merangsek masuk, mengamankan senjata api yang tergeletak di tanah dan memborgol Pak Gunawan yang mencoba bersembunyi di balik semak hias. Aku tidak melepaskan pandanganku dari layar ponsel yang masih menyiarkan detik-detik keruntuhan dinasti Wijayanti kepada ribuan pasang mata di dunia maya. Inilah akhir dari sebuah tirani yang dibangun di atas penderitaan darah dagingnya sendiri. Petugas medis segera menghampiri kami, memberikan pertolongan pertama kepada Aris yang kembali kehilangan kesadarannya setelah ledakan keberanian yang luar biasa tadi. Aku menolak untuk dipisahkan darinya, menggenggam erat tangannya saat Tandu membawanya menuju ambulans. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Ibu Ratna digiring oleh dua poluan menuju mobil tahanan. Ia sempat menoleh ke arahku, matanya yang merah memancarkan kilat kebencian yang masih tersisa, namun aku hanya menatapnya dengan rasa iba. Ia telah menukar kasih sayang seorang ibu dengan tumpukan angka di buku tabungan, sebuah pertukaran yang pada akhirnya hanya menyisakan kehampaan dan jeruji besi. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara pagi yang segar membersihkan sisa-sisa aroma pengkhianatan yang selama ini menyesakkan dadaku. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung dihubungi oleh tim hukum independen yang ternyata sudah disiapkan oleh mendiang ayah Wijayanti melalui sebuah kantor pengacara di luar negeri. Seorang pria parubaya bernama pengacara Baskoro datang menemuiku di ruang tunggu dengan membawa koper hitam yang sangat rapi. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mengawasi situasi keluarga ini selama bertahun-tahun atas perintah rahasia almarhum Tuan Besar. Nyonya Sinta, Anda telah melakukan hal yang sangat luar biasa. Tuan Wijayanti sudah menduga bahwa Nyonya Ratna akan melakukan segala cara untuk menguasai aset. Beliau sengaja memilih Anda, seorang wanita dari kalangan biasa, karena beliau yakin kejujuran dan ketulusan Anda adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ucapnya dengan nada penuh penghormatan. Baskoro membuka berkas-berkas yang dibawanya, menunjukkan bahwa hak perwalian sementara Aris kini sepenuhnya berada di tanganku berdasarkan bukti medis tentang peracunan yang aku unggah semalam. Hal ini berarti aku memiliki kuasa penuh untuk menghentikan segala bentuk transaksi ilegal yang dilakukan oleh Pak Gunawan dan Ibu Ratna sebelumnya. Aku merasa beban seberat gunung perlahan terangkat dari pundakku. Namun, perjuangan belum benar-benar usai. Aku harus memastikan Aris mendapatkan detoksifikasi total dari zat merkuri yang telah merusak sarafnya. Aku meminta rumah sakit untuk memberikan pengamanan ketat di depan pintu kamar rawat Aris, memastikan tidak ada satupun kaki tangan keluarga Wijayanti yang bisa mendekat. Di saat yang sama, berita tentang skandal ini meledak di seluruh media nasional. Nama Sinta Larasanti yang semula hanya dianggap sebagai menantu pajangan, kini dipuji sebagai pahlawan yang mengungkap kejahatan kerah putih di dalam keluarganya sendiri. Namun, aku tidak memedulikan semua pujian itu. Fokus utamaku hanyalah kesembuhan Aris. Aku duduk di samping tempat tidurnya, membacakan kembali buku harian mendiang ayahnya yang berisi pesan-pesan kasih sayang dan harapan agar Aris menjadi pemimpin yang bijaksana. Perlahan, warna di wajah Aris mulai kembali normal, dan napasnya tidak lagi terdengar sesak. Dokter menyatakan bahwa karena dosis yang diberikan Ibu Ratna adalah dosis rendah yang bersifat jangka panjang, pemulihannya mungkin memakan waktu berbulan-bulan, tetapi peluang untuk kembali normal sangat besar. Sore harinya, aku mendapatkan kabar dari pengacara Baskoro bahwa polisi telah menemukan bukti tambahan di ruang kerja rahasia berupa catatan aliran dana ke laboratorium gelap yang memproduksi obat-obatan terlarang tersebut. Ibu Ratna kini menghadapi tuntutan berlapis, mulai dari percobaan pembunuhan, penggelapan aset, hingga penggunaan senjata api tanpa izin. Aku merasa sedikit lega, namun ada rasa perih saat mengingat bahwa semua ini terjadi karena keserakahan yang tidak berujung. Aku memandangi pantulan diriku di kaca jendela rumah sakit. Aku bukan lagi Sinta yang ketakutan saat melihat mobil mewah Ibu Ratna. Aku telah bertransformasi menjadi wanita yang kuat, yang mampu berdiri tegak demi kebenaran dan cinta yang tulus. Malam kembali datang, namun kali ini kegelapannya terasa bersahabat. Aku merebahkan kepalaku di samping tangan Aris, membiarkan diriku beristirahat sejenak setelah badai yang begitu hebat. Di dalam tas kecilku,
Aku masih menyimpan potongan cek 3 miliar rupiah yang sudah lumat itu sebagai pengingat bahwa martabat tidak memiliki label harga. Aku menyadari bahwa warisan yang sesungguhnya bukan terletak pada gedung-gedung tinggi atau saham perusahaan, melainkan pada kemampuan untuk tetap menjadi manusia di tengah godaan harta yang menyilaukan. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa begitu Aris pulih, kami akan mengelola kekayaan ini untuk membantu orang-orang yang tertindas, persis seperti visi yang selalu diimpikan oleh mendiang ayah Wijayanti. Perjalanan kami menuju keadilan baru saja dimulai, dan kali ini, aku adalah nahkodanya. Hari-hari di rumah sakit terasa berjalan begitu lambat, namun setiap detiknya adalah kemenangan kecil bagi kesembuhan Aris. Aku duduk di kursi kayu samping tempat tidurnya, memperhatikan bagaimana jemari tangannya mulai bisa menggenggam jemariku dengan lebih bertenaga. Semburat warna merah di pipinya mulai kembali, menggantikan pucat pasi yang selama ini menghantui wajahnya. Namun, di luar dinding kamar yang tenang ini, badai besar sedang mengamuk hebat. Nama keluarga Wijayanti menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Berita tentang upaya pembunuhan berencana dan manipulasi warisan menjadi konsumsi publik yang tidak ada habisnya. Ibu Ratna, yang dahulu dipuja sebagai sosialita kelas atas yang dermawan, kini mendekam di balik jeruji besi sambil menunggu persidangan yang akan menentukan nasib sisa hidupnya yang penuh dengan keserakahan. Pengacara Baskoro datang pagi itu dengan raut wajah yang sangat serius, membawa setumpuk dokumen hukum yang harus segera aku pelajari. Ia menjelaskan bahwa meskipun Ibu Ratna sudah ditahan, kaki tangannya masih mencoba untuk melakukan sabotase terhadap reputasiku. Di media sosial, mulai muncul akun-akun anonim yang menyebarkan fitnah bahwa akulah yang meracuni Aris agar bisa menguasai hartanya sendirian. Mereka mencoba membangun narasi bahwa aku adalah wanita licik yang memanfaatkan kondisi mental suamiku untuk menjebak ibu mertuaku sendiri. Nyonya Sinta, Anda harus siap menghadapi serangan balik ini. Mereka ingin membatalkan hak waris Anda dengan cara merusak karakter Anda di depan Dewan Direksi dan publik. Ujar Baskoro sambil menunjukkan beberapa kliping berita daring yang menyudutkanku. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang mulai membuncah di dalam dada. Aku sudah menduga bahwa Ibu Ratna tidak akan menyerah begitu saja meski dari balik penjara. Dia memiliki jaringan yang luas dan uang yang sangat banyak untuk membeli suara-suara sumbang di luar sana. Namun, yang mereka lupakan adalah bahwa aku memiliki bukti yang tidak bisa dibantah oleh kata-kata belaka. Hasil laboratorium independen yang aku bawa sebelumnya, rekaman siaran langsung saat konfrontasi di taman, dan buku harian mendiang ayah Wijayanti adalah tameng yang tidak akan bisa mereka tembus. Aku menatap Aris yang sedang tertidur lelap, lalu kembali menatap Baskoro dengan keyakinan yang membaja. Biarkan mereka bicara apa saja, Pak. Kebenaran tidak butuh pembelaan yang berisik, ia hanya butuh waktu untuk muncul ke permukaan. Jawabku dengan nada bicara yang sangat tenang. Siang harinya, seorang utusan dari Dewan Direksi Perusahaan Wijayanti Group datang menemuiku. Pria itu bernama Pak Hermawan, salah satu orang kepercayaan mendiang ayah mertuaku yang selama ini disisihkan oleh Ibu Ratna. Ia datang untuk menyampaikan bahwa Dewan Direksi akan mengadakan rapat besar minggu depan untuk memutuskan masa depan kepemimpinan perusahaan. Berdasarkan wasiat yang asli, jika Aris dianggap tidak mampu secara permanen, maka aku sebagai istrinya yang sah memiliki hak suara utama untuk menentukan siapa yang akan menjalankan operasional harian. Ini adalah posisi yang sangat kuat, namun juga sangat berbahaya. Pak Hermawan memperingatkanku bahwa ada beberapa direktur yang sudah disuap oleh Ibu Ratna jauh-jauh hari untuk menentang keberadaanku di dalam jajaran eksekutif. Aku menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar perang dalam lingkup keluarga, melainkan perang memperebutkan kekuasaan di sebuah kerajaan bisnis yang sangat besar. Aku harus belajar dengan sangat cepat tentang struktur perusahaan, laporan keuangan, dan visi misi yang pernah dibangun oleh ayah Wijayanti. Setiap malam, setelah Aris tertidur, aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca berkas-berkas lama. Aku tidak ingin dianggap sebagai boneka yang hanya duduk di kursi empuk tanpa tahu apa-apa. Aku adalah putri seorang petani yang terbiasa bekerja keras di bawah terik matahari, maka mempelajari angka-angka di atas kertas bukanlah hal yang mustahil bagiku. Aku akan membuktikan kepada mereka semua bahwa wanita dari kalangan biasa yang mereka remehkan ini memiliki kecerdasan yang jauh melampaui ego mereka yang setinggi langit. Di sela-sela kesibukanku, aku menyempatkan diri untuk menelepon ibuku di desa. Suara ibu yang gemetar karena khawatir membuat air mataku nyaris jatuh. Namun aku segera menguatkan diriku. Ibu jangan takut, Sinta baik-baik saja di sini. Polisi sudah menjaga rumah ibu, jadi tidak akan ada orang jahat yang bisa mengganggu ibu lagi, bisikku menenangkan.
Ibuku hanya berpesan agar aku selalu ingat pada Tuhan dan tidak berubah menjadi sombong meski sekarang aku memiliki segalanya. Pesan sederhana itu menjadi jangkar bagiku agar tidak terhanyut dalam arus dendam yang membara. Aku tidak ingin menjadi seperti Ibu Ratna yang kehilangan jiwanya demi harta. Aku ingin menggunakan kekayaan ini sebagai alat untuk berbuat kebaikan, bukan sebagai tujuan utama dalam hidupku yang singkat ini. Suatu sore, Aris akhirnya terbangun dengan kesadaran yang benar-benar pulih. Matanya menatapku dengan fokus yang tajam, tidak ada lagi kabur atau ketakutan yang menghantui pandangannya. "Sinta, terima kasih sudah tidak meninggalkanku," ucapnya dengan suara yang masih parau namun sangat jelas maknanya. Aku memeluknya dengan rasa syukur yang luar biasa, merasakan kehangatan tubuhnya yang kini kembali normal. Aris menceritakan bagaimana ia merasa terjebak dalam mimpinya sendiri selama ini, mendengar suara-suara di sekitarnya namun tidak mampu memberikan respon karena pengaruh obat-obatan itu. Ia merasa sangat berdosa karena telah membiarkan ibunya menyiksaku, meski ia tahu saat itu ia benar-benar tidak berdaya. Aku membisikkan bahwa semuanya sudah berakhir, dan sekarang kami adalah tim yang akan memulihkan kembali kejayaan keluarga ini. Malam itu, kami berdua berdiskusi tentang rencana menghadapi rapat dewan direksi minggu depan. Aris memberikan banyak masukan berharga tentang siapa saja orang yang bisa dipercaya dan siapa yang harus diwaspadai di dalam perusahaan. Meskipun fisiknya masih lemah, pikirannya sudah mulai kembali tajam seperti silet. Kami sepakat bahwa kami tidak akan membalas dendam dengan cara yang sama kejamnya. Kami akan mengikuti prosedur hukum dengan jujur dan transparan. Aku merasa sangat beruntung memiliki Aris kembali di sisiku sebagai rekan seperjuangan. Sangkar emas yang dahulu terasa begitu menyesakkan kini telah berubah menjadi benteng pertahanan yang kuat bagi cinta kami. Kami siap menghadapi babak terakhir dari drama ini, di mana kebenaran akan diputuskan secara sah di depan hukum dan dunia. Persiapan menuju rapat besar itu dilakukan dengan sangat rahasia. Aku meminta pengacara Baskoro untuk menyiapkan presentasi yang tidak hanya berisi angka, tetapi juga bukti-bukti nyata tentang visi asli Ayah Wijayanti yang telah dirusak oleh manajemen sebelumnya. Aku ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perusahaan ini bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan integritas. Aku mengenakan pakaian formal yang sangat elegan namun tetap bersahaja untuk hari besar itu. Tidak ada lagi perhiasan berlebihan, hanya sebuah bros perak kecil peninggalan nenekku yang melambangkan kesabaran. Aku berdiri di depan cermin, menatap wanita yang dulu takut akan kemiskinan, dan sekarang wanita itu telah bertransformasi menjadi pemimpin yang tidak bisa dibeli dengan 3 miliar rupiah sekalipun. Saat aku melangkah keluar dari rumah sakit menuju gedung perkantoran Wijayanti Group, aku merasakan hembusan angin yang memberikan ketenangan. Aku tahu bahwa di depan sana, banyak serigala yang menunggu untuk menerkam, namun aku memiliki keberanian yang lahir dari penderitaan panjang. Aku tidak membawa senjata atau pengawal yang berlebihan, aku hanya membawa kebenaran di dalam tasku. Aris memberikan lambaian tangan dari jendela kamarnya, sebuah dukungan tanpa suara yang membuat mentalku semakin kuat. Hari ini, sejarah baru akan dituliskan. Sebuah narasi tentang bagaimana seorang wanita dari kalangan biasa mampu meruntuhkan tirani keserakahan dan menegakkan keadilan bagi orang yang ia cintai. Langkah kakiku terdengar mantap di atas lantai marmer lobi perusahaan, mengawali babak baru yang penuh dengan harapan dan pemulihan bagi masa depan kami. Gedung pencakar langit Wijayanti Group berdiri angkuh di pusat kota, memantulkan cahaya matahari pagi yang menyilaukan dari dinding kacanya yang biru. Aku melangkah masuk ke lobi utama dengan perasaan yang jauh berbeda dibandingkan saat pertama kali aku datang ke sini sebagai pengantin baru yang pemalu. Hari ini, tidak ada keraguan dalam setiap ketukan hak sepatuku di atas lantai marmer yang dingin. Aku mengenakan setelan blazer berwarna biru gelap yang memberikan kesan tegas namun tetap anggun, tanpa perhiasan mencolok yang berlebihan. Di sampingku, pengacara Baskoro berjalan dengan tas kerja kulitnya yang penuh dengan dokumen krusial, sementara 2 asisten hukum mengikutinya dengan langkah sigap. Kami adalah rombongan yang membawa misi pemulihan, bukan sekadar perebutan takhta yang haus darah. Ruang rapat pleno di lantai paling atas sudah dipenuhi oleh para pria dan wanita berpakaian formal yang wajahnya memancarkan ketegangan luar biasa. Kursi utama di ujung meja panjang itu kosong. Sebuah kursi yang biasanya diduduki oleh Ibu Ratna dengan keangkuhan yang mematikan. Begitu aku melangkah masuk, keheningan yang mencekam langsung menyelimuti ruangan. Puluhan pasang mata menatapku dengan berbagai ekspresi. Ada yang memandang rendah, ada yang penasaran, dan ada pula yang terlihat ketakutan. Aku mengambil tempat duduk di sisi meja yang telah disiapkan, meletakkan jemariku yang tenang di atas meja kayu jati yang mengkilap.
Aku bisa merasakan bisik-bisik halus di sudut ruangan, namun aku memilih untuk tetap fokus pada agenda besar yang ada di depan mataku sekarang. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai istri dari Aris Wijayanti, tetapi sebagai pemegang mandat sah dari wasiat mendiang Tuan Besar Wijayanti. Ucapku dengan suara yang jernih dan stabil, bergema di seluruh ruangan yang kedap suara itu. Seorang direktur senior bernama Pak Januar, yang dikenal sebagai tangan kanan Ibu Ratna, segera menyela dengan nada bicara yang sangat meremehkan. Nyonya Sinta, Anda harus sadar posisi Anda. Anda hanyalah orang luar yang masuk melalui pernikahan. Kami di sini adalah profesional yang telah membangun perusahaan ini selama puluhan tahun. Anda tidak memiliki kapasitas teknis untuk mendikte arah kebijakan strategis kami, apalagi dengan skandal keluarga yang sedang memanas di luar sana. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Pak Januar sedikit mengernyitkan dahi. Aku memberi kode kepada Baskoro untuk menyalakan proyektor besar di belakangku. Layar itu menampilkan grafik aliran dana ilegal yang keluar dari kas perusahaan menuju rekening-rekening pribadi di luar negeri selama 2 tahun terakhir. Semua di bawah otorisasi Pak Januar dan Ibu Ratna. Kapasitas teknis yang Anda maksud, Pak Januar, apakah termasuk penggelapan dana sebesar 150 miliar rupiah untuk menutupi kerugian judi kasino di luar negeri? Atau mungkin manipulasi laporan pajak yang bisa membuat perusahaan ini dicabut izin operasionalnya oleh pemerintah bulan depan? Tanyaku dengan nada yang sangat tenang namun menghujam tepat ke jantung pertahanan mereka. Wajah Pak Januar mendadak pucat pasi, keringat dingin mulai membasahi keningnya yang lebar. Anggota Dewan Direksi lainnya mulai gaduh, saling melempar pandangan penuh kecurigaan. Aku melanjutkan penjelasanku dengan memaparkan visi asli Ayah Wijayanti yang telah dikhianati. Aku menunjukkan rencana pengembangan energi terbarukan dan program pemberdayaan masyarakat yang selama ini anggarannya dipotong demi gaya hidup mewah Ibu Ratna. Aku berbicara tentang integritas, tentang bagaimana sebuah nama besar tidak akan berarti apa-apa jika dibangun di atas pasir kebohongan dan penindasan terhadap darah daging sendiri. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku adalah hasil dari belajar semalam suntuk, memahami setiap celah hukum dan finansial yang mereka anggap sebagai kelemahanku. Di tengah perdebatan yang memanas, pintu ruang rapat terbuka secara perlahan. Seorang pria dengan kursi roda didorong masuk oleh seorang perawat. Itu adalah Aris. Meski tubuhnya masih nampak kurus dan wajahnya belum sepenuhnya pulih, matanya memancarkan kecerdasan dan otoritas yang tidak bisa dibantah. Kehadirannya di ruangan itu adalah kejutan besar yang tidak disangka oleh siapapun, termasuk para pengkhianat yang mengira dia masih terbaring lemah di rumah sakit. Aris meminta perawatnya berhenti di sampingku, lalu ia meraih mikrofon dengan tangan yang sedikit bergetar namun pasti. Saya di sini untuk memberikan dukungan penuh kepada istri saya. Sinta adalah satu-satunya orang yang memiliki keberanian untuk menyelamatkan saya dan perusahaan ini dari kehancuran yang direncanakan oleh ibu saya sendiri, tegas Aris. Kata-kata Aris seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis terakhir. Tidak ada lagi yang berani mendebat atau meremehkan keberadaanku. Aris menjelaskan bahwa selama masa sakitnya, ia sebenarnya mencatat banyak hal secara bawah sadar dan sekarang ia siap memberikan kesaksian hukum yang diperlukan untuk membersihkan perusahaan dari unsur-unsur korup. Dukungan dari sang pewaris sah membuat para direktur yang tadinya ragu mulai berpihak kepadaku. Mereka menyadari bahwa masa depan Wijayanti Group ada di tangan kami, bukan pada sisa-sisa rezim Ibu Ratna yang kini sedang berada di ambang kehancuran total. Rapat yang semula direncanakan untuk menggulingkanku justru berubah menjadi ajang pembersihan besar-besaran di jajaran manajemen puncak. Setelah pemungutan suara yang menegangkan, Dewan Direksi secara aklamasi menyetujui penunjukan aku sebagai pelaksana tugas pimpinan perusahaan hingga Aris pulih sepenuhnya. Kami juga memutuskan untuk segera melakukan audit forensik menyeluruh dan melaporkan Pak Januar serta rekan-rekannya ke pihak berwajib atas dugaan penggelapan aset. Aku merasa lega, namun aku tahu bahwa tanggung jawab yang kini berada di pundakku jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan perdebatan. Aku harus memulihkan kepercayaan investor, menstabilkan harga saham yang sempat anjlok, dan yang paling penting, membuktikan bahwa seorang wanita dari kalangan biasa bisa memimpin dengan hati dan kejujuran di dunia yang penuh dengan tipu muslihat ini. Saat rapat berakhir dan orang-orang mulai meninggalkan ruangan, aku menghampiri Aris dan menggenggam tangannya erat-erat. Kita berhasil, Mas, bisikku dengan air mata haru yang mulai menggenang. Aris mencium punggung tanganku dengan penuh kasih sayang. Ini baru awal, Sinta. Kita akan membangun kembali semua yang sudah hancur. Terima kasih karena sudah menjadi cahaya di saat aku berada dalam kegelapan yang paling pekat.
Kami menatap keluar jendela besar, melihat kota yang membentang luas di bawah sana. Rasanya seperti baru kemarin aku hanyalah gadis desa yang bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Dan sekarang aku berdiri di puncak kesuksesan yang dibayar dengan pengorbanan batin yang luar biasa besar. Malam harinya, aku kembali ke rumah sakit untuk menemani Aris menghabiskan sisa masa pemulihannya. Kabar tentang hasil rapat Dewan Direksi sudah menyebar luas di media massa. Ibu Ratna dikabarkan mengalami histeria di dalam selnya setelah mendengar berita bahwa aku telah mengambil alih kendali perusahaan sepenuhnya. Namun, aku tidak merasakan kepuasan dendam. Yang kurasakan hanyalah kedamaian karena kebenaran telah ditegakkan. Aku mengeluarkan selembar foto lama keluargaku dari desa, menatap wajah ibu dan ayahku yang sederhana. Aku berjanji dalam hati bahwa kekuasaan ini tidak akan mengubahku menjadi sosok yang sombong atau buta akan penderitaan sesama. Aku akan tetap menjadi Sinta yang mereka kenal, namun dengan kekuatan untuk melindungi apa yang benar dan mencintai tanpa batas. Pagi yang cerah menyambut hari pembagian warisan yang telah dinanti selama bertahun-tahun. Matahari seolah memancarkan sinarnya dengan lebih lembut di atas atap kediaman utama keluarga Wijayanti. Tidak ada lagi suasana mencekam atau aroma pengkhianatan yang dahulu menyesakkan paru-paruku. Aku berdiri di depan jendela besar kamar utama, menatap taman yang kini telah tertata rapi kembali. Bunga-bunga Kamboja dan melati yang sempat layu kini bermekaran, menebarkan keharuman yang menenangkan jiwa. Aku mengenakan gaun putih sederhana namun sangat elegan, tanpa riasan wajah yang berlebihan. Kecantikanku kini terpancar dari ketenangan batin, bukan lagi dari topeng riasan yang kupakai untuk menyembunyikan kesedihan. Di cermin, aku melihat sosok Sinta Larasanti yang baru. Seorang wanita yang telah melewati badai api dan keluar sebagai pemenang yang bijaksana. Hari ini adalah tanggal 28, tepat 1 bulan sejak konflik besar itu meledak. Di ruang tamu besar, para notaris negara, Dewan Direksi, dan perwakilan hukum telah berkumpul. Suasananya sangat formal namun penuh dengan rasa hormat. Aris duduk di sampingku, mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya tampak sangat gagah. Meskipun ia masih menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan, sorot matanya telah kembali tajam dan penuh dengan kecerdasan yang dahulu sempat dirampas darinya. Kami berpegangan tangan dengan erat, merasakan aliran kekuatan yang saling menguatkan di tengah tatapan penuh antisipasi dari orang-orang di ruangan itu. Aku tahu bahwa detik ini adalah penentuan akhir dari seluruh perjuangan yang telah menguras air mata dan tenaga selama ini. Notaris senior, Pak Broto, membuka map besar berisi dokumen wasiat asli mendiang ayah Wijayanti. Suaranya yang berat dan berwibawa memenuhi ruangan saat ia membacakan poin-poin akhir dari pembagian aset kerajaan bisnis tersebut. Berdasarkan syarat yang telah ditetapkan oleh almarhum Tuan Besar Wijayanti, bahwa seluruh kekayaan akan jatuh secara sah kepada saudara Aris Wijayanti dengan syarat tetap terikat pernikahan dengan wanita dari kalangan biasa yang berintegritas. Dan berdasarkan laporan medis independen serta pengawasan hukum selama sebulan terakhir, kami menyatakan bahwa syarat tersebut telah terpenuhi secara mutlak. Kalimat itu dijatuhkan seperti ketukan palu hakim yang mengakhiri segala keraguan. Aku merasakan Aris meremas tanganku dengan lembut, sebuah ungkapan rasa syukur yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Namun, kejutan sesungguhnya muncul saat Pak Broto membacakan lampiran terakhir yang baru boleh dibuka pada hari ini. Ternyata, mendiang ayah Wijayanti telah menyiapkan sebuah dana abadi yang sangat besar, senilai 500 miliar rupiah, yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan sosial di bawah pengelolaan langsung dariku. Beliau menuliskan dalam pesannya bahwa harta adalah amanah, dan ia percaya bahwa seorang wanita yang mengerti arti kesederhanaan seperti aku akan mampu menyalurkan harta tersebut kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Aku tertegun, air mata haru mulai membasahi pipiku. Beliau tidak hanya menyelamatkan hartanya, tetapi juga memberikan kepercayaan besar padaku untuk menjadi tangan kanan kebaikannya bagi dunia. Di sisi lain, kabar mengenai Ibu Ratna datang melalui pengacara Baskoro. Wanita yang dahulu sangat ditakuti itu kini telah dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun atas berbagai tindak kriminal yang dilakukannya. Harta pribadinya disita untuk menutupi kerugian perusahaan yang ia gelapkan. Namun, dalam kemenangan ini, aku tidak merasakan kebencian. Aku meminta Aris agar kami tetap memberikan tunjangan kesehatan dan fasilitas dasar bagi ibunya di dalam penjara. Kami ingin menunjukkan bahwa cinta dan pengampunan jauh lebih kuat daripada dendam yang menghancurkan. Aris setuju dengan keputusanku, menyadari bahwa memutus rantai kebencian adalah cara terbaik untuk menghormati kenangan ayahnya dan memulai hidup baru yang lebih bersih. Setelah acara pembagian warisan selesai,
Kami mengadakan jamuan makan siang yang sangat sederhana di taman belakang. Aku mengundang ibuku dari desa untuk hadir. Melihat ibu duduk di sana, mengenakan kebaya lamanya sambil tersenyum bangga padaku, adalah kebahagiaan yang jauh melampaui angka-angka triliunan di dalam rekening bank. Kami berbagi cerita dengan para karyawan dan pelayan rumah yang selama ini telah setia membantu. Tidak ada lagi sekat antara majikan dan bawahan yang kaku. Yang ada hanyalah kehangatan sebuah keluarga besar yang baru saja pulih dari luka lama. Aku menyadari bahwa sangkar emas, yang dahulu aku takuti kini telah benar-benar terbuka, bukan untuk membuatku lari, melainkan untuk menjadikanku penjaga bagi mereka yang berlindung di dalamnya. Sore harinya, Aris membawaku berjalan-jalan di tepi kolam renang sambil menikmati matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan. Sinta, kamu adalah pilar terkuat dalam hidupku. Tanpamu, mungkin aku sudah hilang di telan kegelapan itu selamanya, bisiknya dengan nada penuh kasih. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, merasakan kedamaian yang sangat dalam menyelimuti hatiku. Kita melewati ini bersama, Mas. Warisan ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kami melihat ke arah Cakrawala, menyadari bahwa perjalanan panjang ini telah membentuk kami menjadi pribadi yang lebih tangguh. Wijayanti Group kini berada di bawah kepemimpinan yang jujur, dan ribuan karyawan kini bisa bekerja dengan tenang tanpa rasa takut akan manipulasi. Sebagai penutup dari babak hidup yang luar biasa ini, aku memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan pendidikan bagi anak-anak dari kalangan biasa yang memiliki impian besar namun terhambat oleh biaya. Aku ingin setiap gadis desa di luar sana tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah nasib mereka sendiri asalkan mereka memegang teguh kejujuran dan martabat. Nama Sinta Larasanti tidak akan lagi dikenal hanya sebagai menantu orang kaya, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap keserakahan dan pembela kebenaran. Aku menutup buku harian lama mendiang Ayah Wijayanti dan meletakkannya kembali di perpustakaan, siap untuk menuliskan sejarah baru yang penuh dengan cahaya dan keberkahan bagi masa depan kami. Malam kembali turun dengan lembut, membawa ribuan bintang yang menghiasi langit Jakarta. Di dalam rumah besar ini, kini terdengar suara tawa dan percakapan yang hangat, menggantikan kesunyian yang mencekam di masa lalu. Aris dan aku duduk di ruang tengah, merencanakan perjalanan kami ke desa untuk merayakan kemenangan ini bersama warga di sana. Hidup memang penuh dengan teka-teki dan plot twist yang tidak terduga, namun selama kita memiliki cinta yang tulus dan prinsip yang kokoh, tidak ada sangkar yang terlalu kuat untuk menahan jiwa kita. Kami telah bebas, bukan hanya dari kemiskinan atau penindasan, tetapi bebas untuk menjadi diri kami sendiri dalam versi yang paling mulia. Kisah ini berakhir bukan dengan tumpukan emas, melainkan dengan ketenangan jiwa yang abadi.